Horas, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan jika hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh kasih dan kuasa-Nya sematalah yang menolong kita untuk bisa ada seperti sekarang, dan kita percaya bahwa Ia setia mengasihi serta menuntun kehidupan kita dalam berbagai kejadian sepanjang waktu. Dalam rasa syukur kepada-Nya, marilah beribadah dan mohonkanlah Roh Kudus dalam ibadah ini. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita saat teduh. Amin. Saudaraku, marilah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan Allah dengan kidung yang berkenan kepada-Nya. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1 dan 2. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih, Allah sumber kebahagiaan kami, pada masa-masa ini kami mengingat dan merenungkan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sanggup merasakan semua penderitaan dan kesengsaraan yang diderita anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus,
Tunjukkanlah kepada kami dosa yang telah kami lakukan, yang harus kami tinggalkan, dan tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan daging. Kuatkanlah kami melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu hukum yang keempat dan artinya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dari gungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam rambut tetap. Yesus, ku datanglah, dari sengsara sakit dan ai, masuk ke dalam kasih ajaib. Dari rindukan dosa kurang, Yesus, ku datanglah. Dari hidupku yang bertolak, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk dalam mulia. Yesus, ku datanglah.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus, hinggalah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai pistel untuk kita pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 17 sampai Filipi pasal 4 ayat 1. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kepadanya
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini Ibu Bapak, saudara-saudari berada, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita buat kita di minggu hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat 1 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal dalam hidup yang menyerang kita. Apakah itu perasaan luka, penyakit, tuduhan palsu, musuh gereja, musuh Alkitab, musuh Allah, pencobaan, tantangan, pergumulan, dan lain sebagainya. Nats kita hari ini memastikan bahwa kita dapat hidup dengan meyakinkan dan dengan berani mengetahui bahwa Allah memegang kita dalam genggaman tangan Allah.
Saudaraku yang terkasih, ada beberapa poin yang bisa kita lihat lewat firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kepedulian Allah. Mazmur ini mulai dengan beberapa ayat memuji perbuatan Allah. Kemudian berubah menjadi mazmur ratapan pengaduan. Allah peduli terhadap hidup pemazmur dan terhadap hidup Israel dengan kasih dan anugerah. Allah telah menjadi terang dan pelindung bagi mereka. Dengan demikian kita bisa melihat Allah juga ingin agar kita mengalami damai dan hidup yang baik. Saudaraku yang terkasih, pemazmur tidak mempunyai hidup yang mudah. Dia mempunyai banyak musuh. Namun Allah telah bersama dia dalam menghadapi kesulitan ini. Allah telah membawa pengharapan ke dalam hidup pemazmur dan juga Israel. Allah menjadi tempat di mana pemazmur dapat membaharui kekuatannya. Allah bertindak seperti benteng hidup bagi pemazmur dan juga Israel. Dari gambaran inilah kita melihat sungguh Allah peduli terhadap umatnya. Yang kedua, kita bisa melihat jawaban terhadap anugerah Allah. Saudara-saudari yang terkasih, jawaban pemazmur terhadap anugerah Allah diprioritaskannya pada diam di rumah Tuhan seumur hidupnya dan menyaksikan keindahan dan kemurahan Tuhan. Hubungan dengan Allah adalah tujuan pemazmur. Kita mempunyai banyak prioritas dalam hidup, seperti orang-orang pada zaman pemazmur ini. Pemazmur menyatakan bahwa tujuan utamanya ialah memelihara hubungannya dengan Allah. Banyak yang menjadi prioritas hidup kita, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih. Sebagai orang tua, kita mempunyai prioritas bagaimana untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Sebagai anak, kita mempunyai prioritas bagaimana menjadi kebanggaan orang tua. Sebagai pekerja, kita mempunyai prioritas bagaimana untuk mendapatkan karir jabatan yang bagus. Banyak hal yang menjadi prioritas hidup kita. Namun jangan sampai karena prioritas hidup itu kita meninggalkan yang terpenting, yaitu bagaimana merajut hubungan kita dengan Allah. Kita boleh mengejar apapun juga, memprioritaskan apapun juga, tetapi jangan sampai hubungan kita dengan Allah menjadi terputus. Itu sebabnya pemazmur di sini mengingatkan kepada kita, aku mau diam di rumah Tuhan, katanya, seumur hidupku, katanya. Ini sungguh luar biasa. Bukan tidak ada yang menjadi prioritas hidup pemazmur, tapi yang lebih utama, bagaimana apapun yang ada padaku jika aku tidak diam di rumah Tuhan, tidak membangun hubungan dengan Tuhan, maka semuanya itu adalah sia-sia. Saudaraku yang terkasih, bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Prioritaskanlah hubunganmu dengan Tuhan. Karena dengan berhubungan baik dengan Tuhan, apapun yang kau dapatkan akan mendatangkan sukacita bagimu. Yang berikutnya kita melihat bagaimana tentu banyak dari kita ingin meningkatkan hubungan dengan Allah, ingin mengerti ketika kita membaca firman Allah, ingin berdoa, ingin agar kita mengerti kehadiran Allah dalam hidup kita dan mengalami damai. Banyak di antara kita ketika membangun hubungan dengan Allah ada orientasi yang lain. Sering di antara kita berdoa, membaca firman Tuhan, tetapi orientasinya agar Tuhan memberikanku berkat, agar Tuhan memberikanku kesehatan, agar Tuhan memberikanku ini, dan lain sebagainya. Bukan itu. Hubungan kita dengan Allah tidak menjamin kalau hidup kita akan mulus dan baik-baik saja. Tetapi hubungan kita dengan Allah akan melihat bagaimana Allah akan menjawab anugerah di dalam kehidupan kita. Kita ditantang untuk memelihara hubungan seperti itu.
Hubungan membutuhkan keinginan dan waktu seperti pemazmur membutuhkan waktu untuk mewujudkan keinginannya itu. Tuhan akan memakai setiap waktu, setiap jalan untuk menunjukkan jawaban anugerahnya. Kita membutuhkan keinginan dan waktu yang membangun dan memelihara hubungan kita dengan Allah. Pakailah waktu, kesempatan yang ada pada kita untuk senantiasa membangun hubungan dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, yang ketiga kita bisa melihat hidup sepenuhnya. Pemazmur memperkenalkan hidup sepenuhnya. Dikatakan di ayat 5, ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Artinya Allah telah membuat dia aman dan selamat. Kita harus memiliki keyakinan seperti pemazmur di sini. Kalau Tuhan akan menempatkan kita di tempat yang aman dan layak. Ini jawaban atas setiap orang-orang yang selalu mengharapkan kemurahan Tuhan. Di sini bukan dimaksudkan bahwa tidak ada lagi musuh dalam hidup. Dan bukan berarti tidak ada lagi pencobaan dan penderitaan. Tetapi kehadiran Allah membawa jaminan keamanan dan kekuatan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan. Hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan akan memberikan jawaban atas setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita boleh melihat bahwasanya Allah itu ingin memberkati kita dan telah memberkati kita, dan Allah hanya menginginkan yang terbaik bagi kita. Allah telah menjanjikan kasih yang kekal, kemurahan hati, kebaikan, anugerah dan kuasa, dan akhirnya kemenangan untuk orang-orang yang mengikuti, yang mempercayai dan mentaati Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyaksikan kemurahan Tuhan. Sungguh banyak kemurahan yang telah Dia berikan bagi kita. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bagaimana pemazmur pun mengingatkan kepada kita bahwa di dalam Tuhan kita akan aman. Di dalam Tuhan kita akan mendapatkan pertolongan. Tuhan menguatkanmu, Ibu Bapak, saudara-saudariku. Di saat engkau di dalam pergumulan, Tuhan mengangkat setiap pergumulanmu. Di saat engkau sedang sakit, Tuhan mengangkat setiap penyakit yang ada padamu. Ketika engkau pada saat ini masih mencari masa depan, cita-cita, jawaban dari setiap pengharapan yang belum kunjung dapat, yakinlah Tuhan tempat pertolongan, karena Dia sungguh luar biasa murah hati. Baiklah kita melihat kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas seluruh rahmat anugerah yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita di dalam setiap kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih buat minggu hari ini, ketika kami pun boleh bersama-sama bersekutu kembali melalui ibadah online dari Gerejamu HKBP Tanjung Priuk ini. Ya Tuhan, terima kasih buat persembahan pujian, buat doa, terlebih firman-Mu yang telah kami dengar, yang semakin menguatkan kami untuk melihat kemurahan Tuhan, sebab di dalam Engkau kami aman dan tentram. Bapa yang baik, berkatilah seluruh jemaat-Mu, secara khusus yang mengikuti ibadah ini. Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan. Apapun yang menjadi aktivitas, apapun yang menjadi pelayanan dan pekerjaan mereka, biarlah kiranya Tuhan yang selalu campur tangan dan yang selalu memberkati mereka. Berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, baik yang berada di rumah sakit, yang berada di rumah, yang di perjalanan, di luar kota, di luar negeri, yang sedang berlayar, dimanapun saat ini mereka Tuhan mengikuti ibadah ini. Tuhanlah yang bermurah hati, menjamah mereka, memberikan berkat bagi mereka, terlebih memberikan kekuatan bagi mereka, agar mereka pun semakin rindu untuk diam di rumah Tuhan melalui firman-Mu.
firman itu hidup di dalam hati mereka, sehingga mereka beroleh sukacita, sehingga apapun kehidupan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka tetap dapat berpengharapan dan juga bersukacita untuk melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Jika saat ini ada yang sedang bergumul, Tuhanlah kiranya yang memberikan kekuatan bagi mereka. Kepada para jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, biarlah kiranya Tuhan yang bermurah hati memberikan kesembuhan, memberikan mujizat kesembuhan bagi mereka. Bapa yang baik, berkatilah juga para jemaat-Mu yang saat ini mungkin sedang jauh dari keluarga, mungkin karena pekerjaan, mungkin karena pelayanan, mungkin yang saat ini sedang berlayar dan harus meninggalkan keluarga mereka untuk seketika. Biarlah Tuhan yang selalu menjagai mereka, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang selalu membimbing anak-anak mereka, terlebih juga yang memberikan berkat-berkat yang tak berkesudahan atas mereka. Bapa yang baik, berkatilah juga gereja-Mu ini, agar melalui gereja-Mu ini nama Tuhan semakin dimuliakan dan firman-Mu dapat sampai untuk orang banyak. Bapa, ke dalam tangan-Mu sajalah kami mau serahkan seluruh doa dan permohonan kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat di tangan Yesus, selamat pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tetap penuh. Dosa pun dan coba jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tetap. Godaan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama seluruh pelayan yang bertugas di ibadah online minggu ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Salam sehat selalu, Shalom.